Allahumma la sahla illa ma jaltahu sahla wa anta tajalul hazna idza syi'ta sahla. Wa ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak lupa kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lalai atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya, terutama kita berada di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, dan sudah lebih dari setengah di bulan Ramadan ini kita lalui. Maka untuk saling mengingatkan, jangan sampai Ramadan ini kita lewatkan tanpa mendapatkan kebaikan, tanpa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada dari kita di dunia ini yang tidak memiliki dosa. Jadi Abu dan Ummu sekalian, perkenalkan, nama ana Migdad. Jadi ingin menyampaikan tentang program pesantren Tasnim ke depan. Jadi perlu Anda sampaikan tentang pesantren ini nanti ke depannya bagaimana, arahnya bagaimana, sebagaimana telah tadi dijelaskan oleh pemateri, baik itu oleh Ustaz Muammar, kemudian Ustaz Akmal, dan juga disampaikan sedikit oleh kepala sekolah. Kita harus mengenal pesantren ini dengan baik. Ya. Kenapa pesantren ini harus kita berikan program yang jelas, ya. Jadi kita itu berbicara bukan hanya sekedar angan-angan dan hayalan ke depannya. Jadi seperti tadi, bagaimana menentukan kita, ana ingin masuk Madinah, ana ingin masuk ke Jamiatul Imam, ana ingin masuk ke Universitas Islam Madinah, dan seterusnya. Itu semua tidak akan tercapai kecuali dengan rencana yang baik dan benar. Bukan hanya sekedar rencana, karena semua orang pasti punya cita-cita. Tapi yang terbaik, bagaimana dia bisa menentukan cita-citanya itu semua tercapai dengan arahan yang jelas. Jadi bukan hanya sekedar angan-angan lagi, tapi dari cita-cita kemudian diwujudkan dengan ditulis seperti harapan tadi, dan juga tidak lupa yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian, jadi cita-cita itu tidak bisa dicapai hanya dengan kata-kata, tapi butuh proses perjuangan yang panjang. Dan dalam perjuangan itu terkadang dari kita itu mulai turun semangatnya, mulai futur, dan bahkan mungkin nanti akan berubah haluan. Yang tadi cita-citanya mungkin ke Universitas Islam Madinah dan sebagainya, begitu sudah melihat prosesnya selama belajar, ternyata berubah. Dan anak ngalamin seperti ini, punya murid bukan hanya satu, banyak. Ada murid anak ada puluhan. Dahulu cita-citanya ingin ke Madinah, cita-citanya ingin ke Jamiatul Imam, cita-citanya ingin ke Libya. Dan ketika dia mau lulus, ternyata itu bertolak belakang dari apa yang dia cita-citakan tadi. Kenapa seperti itu? Karena banyak hal yang dia belum rencanakan dengan matang. Jadi anak-anak mungkin punya cita-cita itu bagus, karena itu bukan salah mereka, tapi kita pesantren yang insya Allah akan mengevaluasi diri, bagaimana cita-cita itu bisa tercapai. Dan cita-cita yang paling baik, bagaimana cita-cita seseorang itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar hiasan. Jadi ada ilmu itu yang bermanfaat, tapi ada ilmu juga yang tidak bermanfaat. Jadi bagaimana kita memperoleh ilmu yang bermanfaat? Yang paling penting adalah cita-cita kita semakin taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu dan Ummu sekalian dan anak-anak sekalian,
Cita-cita yang pertama di pesantren ini, insyaallah bagaimana kita menjadi manusia yang terbaik. Dan cita-cita ini bukan hanya diwujudkan kepada santri, tapi kepada semua yang terlibat di dalam pesantren ini. Karena nggak mungkin kita mengharapkan generasi kita ke depan memiliki cita-cita yang baik, memiliki akhlak yang baik, dasar yang baik, kalau kita tidak menjadi teladan, tidak menjadi role model yang benar. Jadi percuma itu semua akan sia-sia. Dan manusia yang paling baik sudah tidak perlu kita ragukan adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala memuji beliau, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan yang baik. Jadi beliau itu bukan hanya menyampaikan dengan kata-kata yang indah, tapi beliau memberikan contoh keteladanan. Ini yang paling penting. Jadi insya Allah pesantren ini kita tekankan juga adalah memberikan teladan yang baik ke depannya, bukan hanya sekedar berharap dengan bahasa lisan aja, tapi teladan itu paling penting. Karena percuma kita menyarankan orang berbuat baik, namun kita tidak melaksanakan hal tersebut. Banyak Allah Subhanahu Wa Taala tegur ya, pertama dalam surat Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Allah Subhanahu Wa Taala tegur ayat ini khusus kepada orang-orang Yahudi. Kalian itu mengajarkan manusia kebaikan, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Nah, maka hal seperti ini sebagaimana faqidus syai', kalau dalam bahasa Arab faqidus syai' la yu'ti. Jadi sesuatu yang kosong tidak akan memberikan apapun. Jadi sebelum kita mengarahkan ke depan santri-santri kita, maka kita akan memberikan teladan yang baik, itu yang paling penting. Kemudian nanti lanjut bagaimana tentang pembiasaan, bagaimana anak itu terbiasa, seperti terbiasa bangun subuh. Kemudian ini adalah hal yang sangat panjang ya, bangun subuh tanpa harus diarahkan lagi oleh orang tua. Dan pembelajaran seperti ini tidak gampang, butuh proses yang lama, dan dalam proses itu juga ada doa orang tua. Jadi orang tua mendoakan anaknya, begitu pula juga anak mendoakan orang tua. Sebagaimana hal tersebut harus seimbang. Jadi orang tua mendoakan anak, anak juga harus mendoakan orang tua. Jadi ini baru akan terbentuk tatanan yang baik, dan akan terbentuk adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana juga Nabi SAW, karena Rasulullah SAW ahsanun nasi wajhan. Rasulullah itu adalah manusia yang paling baik. Apa? Paras wajahnya. Bukan hanya di wajah, tapi bagaimana dia ketika bertemu dengan orang lain. Jadi dia baik kepada manusia yang sama. Maksudnya baik di depan maupun di belakangnya. Wa ahsanuhum khuluqa. Dan yang dari segala sikap yang ada pada Nabi Muhammad SAW itu, dari mulai tidur sampai tidur kembali, itu adalah hal yang paling terbaik. Dan itu harapan kita semua sebagai seorang muslim, bagaimana kita bisa mengikuti jejak beliau sebaik mungkin. Jadi anak-anak sekalian, jadikanlah contoh teladan terbaik kalian itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sempat saya dengar cita-citanya ingin menjadi tentara. Bagus, jadi tentara. Ingin jadi programmer. Karena semua harus diisi dengan orang-orang yang saleh. Tapi perlu ditekankan, menjadi seorang tentara, kalau tidak punya iman yang benar dalam hatinya, yang ada nanti akan menindas orang lain. Dia akan menggunakan wewenangnya, kekuasaannya untuk berbuat zalim. Ya. Nah ini yang tidak kita inginkan. Ya. Dan itu harus dibentuk dari sedini mungkin. Ya. Maka yang paling ditekankan untuk mencapai hal ini, yaitu adalah pertama adalah kewajiban orang tua. Jadi orang tua itu memiliki kewajiban kepada anak, anak juga punya kewajiban
Tapi kewajiban yang paling penting sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian. Artinya pelihara diri kita dan keluarga kita dari panasnya api neraka. Nah, ini yang harus menjadi acuan pertama ya. Sebagai orang tua, kita semua yang sudah menjadi orang tua harus punya tujuan bahwasanya bagaimana saya harus menyelamatkan diri saya kelak dan anak-anak saya, keluarga saya dan seterusnya selamat dari api neraka. Dan saya yakin pasti orang tua yang menyalahkan anaknya di sini di pesantren ini pasti punya harapan seperti ini. Bagaimana anaknya itu nanti menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang tadi sempat disinggung oleh Ustaz Muammar, anak yang menjadi investasi panjang bagi orang tuanya. Jadi anak itu adalah investasi terbaik yang dimiliki oleh orang tua. Adapun harta itu bisa lenyap ketika nanti diwariskan. Adapun jabatan akan sirna. Dan yang paling terbaik adalah memiliki anak yang soleh. Maka memiliki anak yang soleh itu adalah harapan setiap orang muslim. Dan bagaimana mewujudkan itu? Yang jelas kita harus banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Kemudian ada beberapa hal yang berkaitan, mungkin kalau Abu dan Umu tanya kenapa namanya sekarang Tasnim bukan pesantren Air Mata Tasnim, karena kita berusaha mengurus izin operasional sekolah ini. Jadi kita berikan nama yang mudah untuk diingat ke depan. Jadi insya Allah nama sekolah ini akan menjadi Tasnim Islamic Boarding School, bukan pesantren Mata Air Tasnim lagi, tapi menjadi Tasnim Islamic Boarding School. Dan cita-cita pendiri pesantren ini kenapa dinamakan Tasnim? Agar nanti banyak orang yang mendapatkan manfaat sebagaimana mata air di surga, yaitu Tasnim. Jadi ada hal yang kita rubah, sebagian besar yang kita rubah. Yang pertama berkaitan dengan visi pesantren. Jadi kalau Abu dan Umu masih punya brosurnya, dahulu mungkin lihat pesantren memberikan penawaran bahwasannya mencetak. Jadi mencetak generasi muslim yang berilmu, beriman, dan mampu berdakwah sesuai pemahaman salafus saleh. Kita rubah dari kalimat tersebut karena perubahan kalimat itu sangat signifikan pengaruhnya. Kenapa? Karena kita merubah ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi punya makna yang sangat mendalam. Karena mungkin nanti kalau dilihat, apa bedanya mencetak dengan mewujudkan? Adapun mencetak adalah kita harus memberikan kualitas yang sama kepada setiap santri-santri kita. Jadi semuanya punya kualitas yang sama, baik itu bahasa Arab, baik itu Al-Quran, dan pemahaman agamanya. Dan jujur, hal tersebut tidak mungkin terwujud, tidak akan mungkin terjadi. Karena setiap anak itu punya bakat dan kemampuannya masing-masing. Jadi nggak mungkin kita mengatakan kita akan mencetak. Jadi kita rubah misinya menjadi mewujudkan. Yang seperti tadi kita berusaha mewujudkan cita-cita anak di sini. Mungkin nggak semuanya ingin jadi seorang ustadz. Tapi yang perlu ditekankan bagaimana dia kelak ketika tercapai cita-citanya tetap taat dan memiliki akhlak yang mulia. Itu yang kita harapkan. Jadi mewujudkan lembaga pendidikan ini yang mengintegrasikan, jadi menggabungkan tadi antara dia memiliki keimanan yang baik kepada Allah, dan secara otomatis kalau keimanan seseorang itu baik, maka dia akan berbakti kepada orang tuanya. Itu yang paling penting. Kemudian
ilmu. Jadi iman yang paling penting, kemudian ilmu. Jadi ilmu yang dipelajari di pesantren ini semuanya bermanfaat atau tidak, itu semua tergantung kepada keimanan pada orang tersebut. Jadi yang kita tekankan adalah iman yang pertama, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya. Baru ilmu dan yang berakhlakul karimah, memiliki akhlak yang mulia. Jadi harapan kita anak-anak itu memiliki karakter yang baik. Karakter yang ketika orang itu mengenal, oh ini dia adalah anak-anak alumni Tasnim. Jadi memberikan pengaruh dampak yang baik bagi dirinya, baik itu buat keluarganya dan juga pada masyarakat. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau boleh cerita sedikit, banyak pesantren anak-anaknya yang kita lihat itu kekecewaan orang tua. Kenapa ketika di pesantren anak itu rajin sholat 5 waktu, tapi ketika pulang liburan ke rumah seakan-akan orang tua itu berperang dengan anaknya di rumah. Susah anaknya diajak untuk sholat berjamaah ke masjid. Apa alasannya? Nah, ini banyak faktornya. Kalau kita mau detailkan tidak bisa ya, karena terlalu banyak, kriterianya banyak banget. Anda pernah lakukan penelitian seperti itu. Hal yang paling menjadi tolak ukur, karena dahulu di pesantren dia diawasin, mungkin dia takut, mungkin dia sungkan sama teman-temannya. Ketika pulang ke rumahnya dia merasa sudah bebas, dan di rumah sudah tidak sedikit yang mungkin hanya baca Al-Quran, yang mempraktekkan bagaimana itu birrul walidain, sangat sedikit sekali, dan ini yang tidak kita harapkan ke depannya. Jadi kita berusaha mengevaluasi diri lembaga ini bagaimana itu tidak terjadi. Dan tahun lalu Ana dapat curhatan dari wali murid, dan wali murid ini ya anaknya sudah hampir lulus hampir 6 tahun anaknya di sana, dia sangat kecewa. Jadi anak sudah keluar dari pesantren itu kecewa karena melihat anaknya bagus, tapi dia tidak mau ke masjid. Alasannya wallahu alam kenapa. Orang tuanya sudah ngajak ke masjid, suruh baca Al-Quran. Tapi jujur dia di pesantren itu sangat anak yang baik, tidak pernah melanggar, tidak pernah telat sholat. Tapi orang tuanya itu merasa aneh. Kenapa ketika pulang anaknya bertolak belakang karakternya seperti di pesantren? Ini kan anomali. Nah, kita tidak mau hal demikian. Jadi dari visi misi ini kita bukan hanya memberikan harapan, tapi kita berusaha bagaimana semua itu terwujud, dan tidak semua itu terwujud kecuali kita saling berkomunikasi dengan baik itu nanti kalau terjadi permasalahan, kesulitan yang ada di dalam pesantren ini bisa disampaikan dengan komunikasi yang tepat dan efektif, seperti itu. Jadi mungkin Abu mau melihat selama anaknya di sini, mungkin harapannya ya yang penting anak saya belajar, anak saya baik akhlaknya, tapi dengan beriringan waktu berjalan, terkadang keinginan orang tua juga bertambah. Benar atau salah seperti itu? Pasti orang tua juga ingin tahu bagaimana anak ini bisa hafal Al-Quran, tapi kok anak-anak saya nggak hafal Al-Quran ya? Katanya pesantren menjanjikan hafal Al-Quran 30 juz, hafal Al-Quran sekian juz. Tapi kok anak saya cuma hafal juz 30, juz 30, juz 30, bahkan mungkin sampai lulus dari pesantren hanya juz 30 nggak selesai. Dan bahkan mungkin hafalan itu hanya sudah dia miliki dari semenjak sekolah dari SD. Nah, ini adalah masalah yang sebenarnya didiamkan, tidak ada komunikasi yang baik itu dari pihak lembaga maupun dari pihak orang tua. Jadi harapannya ke depan, mari kita komunikasi apapun yang menjadi keresahan Abu dan Ummu di pesantren ini, dan juga santri-santri sekalian, kalian itu tidak masalah menyampaikan
opini kalian ya. Kalian memberikan penilaian selama di pesantren ini, nggak usah takut menyampaikan kebenaran, tidak usah takut kalau nanti kalian akan seperti ini, disampaikan, tapi penyampaiannya dengan cara yang baik dan benar. Jadi nggak perlu ada panjang lebar tentang misi pesantren. Insya Allah kita usahakan sekolah ini punya buku panduan ke depannya, agar nanti kalau dari buku panduan itu dirasa kurang pas atau kalau nggak mencapai kriteria tersebut, bisa nanti kita diskusi kembali seperti itu. Kemudian Anda lanjutkan masalah proses pembelajaran ke depan. Jadi proses pembelajaran, jadi masuk kepada inti dalam masalah pesantren ini. Jadi pembelajaran dilaksanakan dalam 1 tahun dibagi menjadi 2 semester. Dan dalam 2 semester itu ada jumlah pekan efektif. Jadi selama 1 semester pasti ada pekan efektif, pekan tidak efektif. Jadi pekan efektif selama 1 semester itu 32 pekan belajar siswa. Nah, itu harus punya target selama 32 pekan itu. Setiap pembelajaran, apa yang dipelajari harus ada targetnya. Dan apa yang telah dicapai oleh santri. Santri sudah bisa apa aja. Kemudian beban pembelajaran selama 1 pekan itu maksimal 55 jam pembelajaran. Dan durasinya setiap jam itu 40 menit. Kemudian program yang paling umum di pesantren ini, program penguat seperti intrakurikuler, itu adalah ekstrakurikuler, kemudian juga belajar di malam hari, kemudian kegiatan nanti ketika waktu IM, waktu semanya itu ada OSIS ya, jadi ada Jum'iyah Thalabah. Jadi mereka itu kita ajarkan bukan untuk dimanfaatkan ya, tapi diajarkan bagaimana mereka mengenal organisasi ya. Jadi mereka itu mulai belajar nanti bagaimana ketika nanti mereka itu keluar dari pesantren punya kesiapan mental. Jadi mereka itu tidak benar-benar kosong, bagaimana ketika nanti mereka mungkin mereka punya atau mengelola suatu lembaga. Jadi awal belajarnya dari Jum'iyah Thalabah. Kemudian jaminan mutu pesantren, jadi jaminan mutu madrasah masih. Jadi jaminan yang paling jelas adalah santri memiliki kesadaran untuk sholat berjamaah di masjid, baik itu di pesantren maupun nanti ketika libur di rumah. Itu yang kita harapkan, itu yang paling utama. Kemudian hafal Al-Quran 5 juz selama jenjang mutawassithah atau SMP. Loh, kok berubah? Kemarin 7 juz, kenapa sekarang kok malah dikurangin? Kenapa harus dikurangin? Kenapa tidak ditambah? Khawatirnya ketika kita mengatakan 7 juz, ternyata seperti tadi yang saya sampaikan, ternyata hanya hafal 1 juz atau 2 juz. Nah, maka di sini sudah tidak sesuai dengan cita-cita. Di brosur mungkin yang tahun lalu brosurnya menulis 7 juz hafal Al-Quran tingkat SMP, tingkat SMA juga 7 juz. Maka otomatis keluar dari tasnim harus hafal 14 juz. Dan bagaimana kalau itu tidak tercapai? Pasti akan kecewa ya. Benar apa tidak, Abu? Pasti kecewa. Nah, itu target standar di sekolah. Adapun kalau siswa nanti hafal lebih dari 5 juz, nah itu berarti adalah potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut melebihi target yang kita tetapkan. Kenapa harus 5 juz dan lulus itu 10 juz? Karena itu standar untuk diterima kuliah ke Timur Tengah, 10 juz, standar minimal. Jadi ketika dia santri ini punya hafalan 10 juz,
Tapi mungkin ini adalah modal awal ketika nanti dia punya cita-cita ingin ke Timur Tengah kuliahnya. Atau juga standar minimal untuk mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi negeri. Itu harus diuji, benar hafal 10 juz atau cuma pernah hafal 10 juz. Nah itu beda, pernah hafal sama hafal 10 juz. Kemudian memiliki karakter serta kepribadian yang sehat dan bersih. Ini pasti, jadi karakter santri kita nanti ke depan kita harapkan mereka itu punya kesadaran menjaga kebersihan dan memiliki fisik yang sehat. Dan juga memiliki kebiasaan membaca dan menulis. Ini adalah kebiasaan yang hampir hilang di pesantren-pesantren modern. Juga kebiasaan membaca dan menulis hilang. Kenapa? Banyak juga faktornya, bisa jadi tidak ada fasilitasnya atau ada fasilitas tapi tidak ada waktunya untuk mereka menulis dan membaca. Kenapa? Karena tidak memiliki pembimbing yang mengarahkan santri-santri untuk membaca dan menulis. Dan ini sangat penting ya. Biasa membaca dan menulis itu juga hal yang penting nantinya. Mungkin kalau santri nanti setelah lulus mereka diminta tiba-tiba khutbah Jumat atau khutbah kultum sebagainya. Kalau mereka nggak punya persiapan, nggak biasa menulis atau tidak biasa membaca, maka nanti akan kaget, tidak siap. Loh, kamu kan dari pesantren dan masyarakat itu pasti melihat santri itu sudah bisa segala macam. Ketika disuruh maju ke depan khutbah tidak siap. Oke, contoh Ustaz, minta satu santri, siapa yang siap ke depan kultum? 1 menit. Ayo, siapa yang siap? Ada yang berani? Ayo, saling tolak-tolak kan? Ya, nggak apa-apa. Ini bukan salah di santri ya, tapi memang kita belum menyiapkan hal seperti itu. Jadi mereka itu insya Allah santri-santri akan mengikuti proses belajar, tapi perlu kita yang mengarahkan. Jadi dalam internal lembaga ini nanti insya Allah guru-gurunya, kemudian pengasuhnya itu akan mengarahkan santri agar memiliki bekal, bukan hanya belajar, tapi dia punya kesiapan ketika tiba-tiba disuruh jadi imam. Ayo, antum siap nanti kalau pulang disuruh jadi imam? Siap? Siap, Masya Allah, Alhamdulillah. Siap ya, kalau imamnya tiba-tiba nggak bisa hadir, antum yang maju ya. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah, punya mental percaya diri, Alhamdulillah. Tapi jangan cuma percaya diri ya, tapi harus benar nanti kan bacaannya. Masya Allah, sudah punya rasa percaya diri. Nah, ini mungkin yang perlu kita perbaiki adalah mereka punya kesiapan ketika nanti terjun di masyarakat. Atau mungkin nanti mengarahkan adik-adiknya di rumah, memberikan contoh teladan yang baik. Itu semua butuh proses yang panjang. Kemudian mampu mengenal atau mengoperasikan komputer dan internet. Ini adalah bekal di zaman ini. Kalau nggak bisa komputer, dasar-dasar seperti Office, nggak mengenal itu internet, maka akan ketinggalan jauh. Seperti seakan-akan zaman ini 2026, tapi seperti belajar tahun 70-an. Kenapa? Karena memang di pesantren tidak dibekali modal untuk mengenal internet. Kemudian menghafal doa-doa harian, zikir harian, zikir setelah salat, zikir pagi petang dan seterusnya. Intinya doa-doa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi insya Allah Abu dan Umu sekalian, ke depan bagaimana kita merangkai itu bukan hanya sekedar kata-kata seperti yang saya sampaikan di awal kata. Pertama, sistem penjaminannya adalah ada laporan evaluasi bulanan nanti akan disampaikan bagaimana sistem belajar anak selama 1 bulan, nanti akan dikirimkan hasil belajarnya ke orang tua, insya Allah disampaikan. Jadi seorang tua itu tidak tiba-tiba kaget, loh kok anak saya semester ini kenapa nilainya malah hancur, loh kok nilai matematikanya dulu dia di SD bagus, ketika masuk SMP kok tiba-tiba jadi jeblok semua 40, 30 dan
seterusnya. Ini yang salah kira-kira sekolahnya atau anaknya atau orang tuanya. Nah, semua nanti kalau tidak ada komunikasi yang baik, maka akan saling tuduh. Dan kalau sudah kecewa, pasti otomatis akan mengundurkan diri. Ya, anak akan sampaikan apa adanya, misalnya pesantren. Kenapa? Karena sudah menumpuk kekecewaan. Kenapa? Karena selama ini tidak pernah ada laporan yang jelas. Jadi ada laporan nanti setiap bulan hasil perkembangan belajar anak, insya Allah. Kita akan buat laporan belajar evaluasi bulanan sebagai bentuk tanggung jawab pesantren kepada orang tua dan juga kepada siswa selama belajar. Kemudian yang kedua, ada bimbingan dari wali kelas nanti. Jadi wali kelas itu punya tugas membimbing siswa. Jadi kapan waktunya sebelum belajar, pas nanti kapan? Jam 7. Jam 7 itu ada waktu bimbingan. Jadi nanti di situ ada juga sharing bagaimana kesulitan anak selama di pesantren. Wali kelas juga harus menjadi pengayom siswa atau santri-santri di sekolah ini. Kemudian bimbingan konseling kalau ada siswa yang mengalami masalah, tiba-tiba dia mengalami down, mengalami mulai hilang motivasinya, atau mungkin bahkan aduh dia nggak tahu apa yang dia dapatkan di sini, tapi tiba-tiba aja dia tidak suka di pesantren ini. Nah, itu juga adalah hal yang kita tidak inginkan. Kemudian juga insya Allah pesantren akan punya buku panduan tata kelola pesantren ini, dan juga buku panduan bagaimana santri-santri ini nanti menjadi santri yang saleh ke depan seperti itu. Kita lagi usahakan itu semua kita buat supaya apa? Supaya tadi tercapai anak yang saleh, anak yang hafal Quran, memiliki karakter yang baik, dan juga mampu bersaing dengan pesantren-pesantren yang lain. Seperti tadi sempat disinggung oleh Ustaz Kamal, insya Allah pesantren di Indonesia ini tidak kurang dari 50.000 pesantren. 50.000 pesantren itu kalau dihitung rata-rata santrinya lulus paling minim sedikit 30 dan paling banyak 200. Coba bisa bayangkan secara matematika, mau daftar ke Jamiah Islamiyah, kuotanya setiap tahun hanya 200 siswa. Itu berapa persen gitu? Hampir mustahil dengan jumlah santri yang bisa jadi puluhan ribu, terus yang diterima hanya 200 maksimal. Jadi kita harus punya planning seperti itu. Kemudian masuk Al-Azhar juga sama. Al-Azhar juga yang daftar 5.000. Kemudian yang terima ya mungkin maksimal 100, 150, jarang sampai 200. Kemudian kemana setelah lulus? Ini yang menjadi kebingungan para orang tua. Dan bahkan orang tua, aduh Ustaz, anak kecewa 6 tahun anak saya sekolah tidak menghasilkan apa, tidak tahu mau kemana. Makanya tadi perlu santri nanti punya cita-cita ya. Antum nanti selama liburan Ustaz minta antum tulis cita-citanya. Perlu menulis cita-cita dari sekarang, dari SMP. Kenapa? Kok seperti itu? Kenapa seperti itu? Kenapa harus punya cita-cita seperti itu? Jadi nggak ada asal-asalan ya. Dengan banyaknya pesaing, ya mungkin kalau kita bicara masalah tawakal sama Allah, benar tawakal, tapi kita butuh usaha. Jadi butuh proses. Dan nanti kalau memang rezekinya meskipun jumlah yang mustahil, kalau memang rezekinya Allah terima di Jamiatul Islamiyah, pasti akan diterima. Meskipun itu kayak mustahil, kayak nggak masuk akal. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Itu semua ada keterkaitan, tidak secara tiba-tiba. Santrinya mungkin ada cara belajar santri ini selama di pesantren. Ya, mungkin kita ngeliat anak yang Masya Allah ya, terkenal di pesantren ya. Bahkan orang tuanya juga, aduh Ustaz, anak sudah angkat tangan sama anak.
Tapi ada anak yang seperti itu, tahu-tahu dia diterima di Jamiatul Islamiyah. Kok bisa seperti itu? Itu bisa jadi juga doa orang tua. Karena dia ridho kepada anaknya, ya Allah, jadikan anak yang soleh, anak yang taat. Akhirnya Allah jadikan anak yang soleh. Akhirnya anaknya menjadi anak yang berubah, yang tadinya Masya Allah terkenal, Masya Allah, jadi tiba-tiba Allah berikan hidayah jadi anak yang soleh. Jadi jangan pernah kita pesimis, tetap kita optimis, tapi tetap berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesantren mungkin bisa mengarahkan, tapi pesantren tidak bisa menjamin itu semua. Jadi maka selama itu kita perlu adanya komunikasi baik orang tua, adapun masalah apapun berkaitan pesantren, terutama berkaitan tentang masalah belajar, itu disampaikan aja, jangan pernah sungkan, jangan pernah ya udahlah lewatin aja, nggak apa-apa, disampaikan apa adanya. Jadi ada manajemen mutu di pesantren ini ada 5. Jadi ke depan ada komisi yang harus menekankan pada mutu Al-Quran. Belajar di pesantren tapi Al-Qurannya tidak bermutu. Mungkin dia hafalannya banyak tapi belum tentu kaidah bacaan Al-Qurannya sesuai bacaan yang benar. Ini juga akan jadi masalah. Mungkin tajwidnya, mungkin ada jadi cara membacanya juga tidak benar, asal target yang penting hafal, yang penting hafal tercapai sekian juz. Tiba-tiba ketika sudah dites oleh orang yang kompeten, Al-Qurannya jadi acak-acakan. Nah itu yang kita tidak mau. Kemudian juga ada mutu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab bukan hanya sekedar tadi, oh yang penting anak saya bisa bahasa Arab. Tapi ketika nanti berhadapan dengan masa kuliah, ketika dia mau daftar, tahu-tahu anaknya sudah minder duluan, kalah sebelum perang, karena tahu ngelihat ternyata anaknya bahasa Arabnya belum mampu di sana. Nah ini kesalahan siapa kalau sudah seperti ini? Banyak pihak akan saling menyalahkan. Jadi seperti tadi singgung TKW aja intinya niat ya. TKI itu mereka belajar bahasa Arab, dan bahasa Arab mereka yang kuasain adalah bahasa Arab yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Namun kalau di pesantren ini banyak pecahan bahasa Arab. Targetnya apakah cuma bisa berbahasa Arab, berbicara bahasa Arab, ataukah dia memahami Al-Quran, memahami kitab-kitab Turas, itu ada levelnya masing-masing. Maka itu butuh strategi untuk mencapai itu semua. Jadi nanti semua akan diarahkan ke sana. Kemudian pengasuhan nanti selama di asrama, bagaimana kalau kita mengarahkan siswa menjadi anak yang santun, yang soleh, tapi tidak ada penjelasan sama sekali selama di sekolah ini. Kemudian nanti ke depan bagaimana siswa itu tidak pesimis ketika ikut lomba kompetisi di luar, dan terakhir bagaimana mereka lulus perguruan tinggi negeri baik luar maupun di dalam negeri. Enggak cuma targetnya nanti karena sudah capek akhirnya masuk ke perguruan tinggi swasta. Ana bukan mengatakan swasta itu jelek, enggak ya. Tapi kalau bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, kenapa harus pilih yang swasta? Kalau bisa mendapatkan yang beasiswa, kenapa harus masuk yang bayar? Itu karena itu insya Allah harapan setiap orang tua ketika masukkan anaknya ke pesantren, bagaimana dia bisa studi lanjut tapi anaknya mendapatkan full beasiswa. Maka struktur kurikulum insya Allah kurang lebih sama tentang akidah, nanti tauhid, akhlak, ini ya, pelajaran akhlak, tafsir, tahfidz dan tajwid, kemudian hadis, fikih sebagaimana standar di dalam pesantren, rata-rata 2 jam sepekan itu minimal. Kalau akidah itu 3 jam insyaallah. Nah ini bahasa Arab. Nah bahasa Arab itu, anak kalau boleh jujur, bahasa Arab ketika pembelajaran tadrib lugawi, dan anak juga di pesantren dahulu belajar tadrib lugawi, minimal itu harus 10 jam. Hanya belajar bahasa Arab tadrib lugawi. Kurang dari itu nggak akan ada hasilnya.
Anda nggak menyebutkan pesantren mana, dan Tadrib Lugawi ini hanya satu pesantren di Indonesia yang berhasil mengajarkan pelajaran Tadrib Lugawi, pelajaran bahasa Arab Tadrib Lugawi, hanya satu pesantren. Itu terbukti dari alumninya paling banyak diterima di Universitas Islam Madinah, Jamiah Islamiyah. Dan ketika sekolah-sekolah lain mencoba mengambil atau copy paste pelajaran Tadrib Lugawi, Anda yakin pasti gagal. Kenapa? Karena apalagi sekolah-sekolah itu belum dapat muadalah dari Jamiah Islamiyah. Itu kadang hanya sekedar hiasan kepada orang tua. Jadi seolah-olah mengatakan orang tua, oh tenang pesantren ini kita belajar bahasa Arab, Tadrib Lugawi. Tapi ketika diajarkan, ternyata tidak tercapai standarnya memahami pelajaran Tadrib Lugawi. Dan Tadrib Lugawi itu sebenarnya pelajaran untuk orang Arab, bukan orang non-Arab. Meskipun kalimatnya li ghairin natiki nabiha. Kenapa? Karena yang mengajarkan harus orang Arab. Kalau selain Arab, ana jamin tidak akan tercapai targetnya. Jadi di buku itu ada silabusnya, ada kriteria langkah-langkah yang harus diajarkan, dan ketika langkah-langkah di dalam buku itu tidak diajarkan, pasti akan gagal. Di awal buku itu kalau Abu mau lihat, mukaddimahnya itu ada silabus. Kalau kita bahasa Indonesia itu silabus atau acuan tujuan pembelajaran Tadrib Lugawi. Dan yang pesantren coba-coba seperti itu, ya cuma diajarkan di pesantren, nanti siswanya bingung. Dia pernah belajar Tadrib Lugawi, tapi dia hanya mungkin maksimal hanya hafal bahasa Arab. Dan ketika berbicara bahasa Arab, dia lebih banyak minder, tidak mampu berbahasa Arab, tidak bisa takbir, mengungkapkan kalimat dengan berbahasa Arab. Kemudian nanti ada pelajaran takbir 2 jam untuk SMP, kemudian nahwu sorof juga, tapi sorof ini juga lebih banyak ketika di SMP kelas 7 dan kelas 8. Ini standar minimal. Kemudian pelajaran khat, imla. Nah, ini kita rombak pelajaran bahasa Arabnya jadi Arabiyah baina yadaik. Ini insya Allah bisa jadi acuan anak-anak untuk bisa berbahasa Arab dengan baik dan benar. Jadi kenapa harus diganti ke Arabiyah baina yadaik? Karena itu lebih masuk akal belajar Arabiyah baina yadaik dibanding Tadrib Lugawi. Kemudian ada fahmul makro, nanti ada nahwu, sharaf, khat, imla, dan seterusnya. Kemudian pelajaran umumnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, standar seperti Diknas. Kemudian ada IPA juga, ada IPS, PKN, dan kemudian ada TIK atau prakarya. Kemudian ke eskul yang mungkin ini minimal eskul yang harus ada, pramuka, wajib. Kemudian sepak bola atau futsal, kemudian khutbah tadi mempersiapkan anak untuk bisa maju jadi dai ke depannya. Kemudian ada panahan dan bela diri. Kemudian harapannya ke depan kita punya ekstra kurikuler yang berkaitan dengan Al-Quran, tahfidz hadis, renang, bulu tangkis, dan termasuk juga harapan yayasan juga punya bekal anak-anak ini nanti. Karena daerah sini siswa itu punya modal bagaimana mereka mengenal tentang tanaman. Ya. Jadi nggak cuma modalnya belajar agama, tapi mereka bisa punya modal nanti mengenal tanaman, cara budidaya tanaman, dan seterusnya. Itu harapan dari yayasan. Dan seterusnya insya Allah ini kita akan sematkan di buku panduan pesantren. Mungkin itu kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan kepada Abu dan Ummu sekalian. Kita cukupkan sampai sini? Atau mungkin ada 1-2 masukan dari orang tua tentang pesantren ini, kesan dan pesan kepada pesantren. Kami persilakan. Ada yang ingin menyampaikan? Kami persilakan ya. Gak apa-apa, Abu mau sampaikan aja.
Sebelum kita tutup tentang pertemuan kali ini. Bapak ya, satu atau dua sebagai perwakilan dari orang tua, silakan. Kita yang buat kamera doang, Ya, persilakan siapa aja, Abung. Hah? Nggak ada, cukup? Oke. Oke, berarti kalau begitu insya Allah sudah. Ya, kenapa? Kenapa? Oh ya, betul. Betul, Zed. Kasih kesempatan orang tua sebelum adzan. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, yang ingin ditanyakan. Mungkin ada yang beberapa hal yang mungkin ada yang belum paham, atau santri yang ingin ditanyakan. Betul. Bapak nggak usah malu ya. Karena mumpung momennya, ya. Karena ini mumpung momennya. Betul. Silakan, siapa angkat tangan? Ya. Bapak angkat tangan. Banyak bertanya, tapi kita bertanya agar kita tahu dan paham. Ya. Jangan sampai nanti bertanya di luar. Ada? Betul. Bapak, Ibu, mungkin satu atau dua. Oke, insya Allah berarti Ana anggap paham, tapi nanti kalau setelah mungkin sampai ke rumah, baru ingat, mungkin bisa disampaikan di lain waktu insya Allah. Nggak apa-apa, insya Allah. Oh, ada santri yang mau nanya, insya Allah silakan. Betul, sini. Nggak usah malu, nggak usah takut, ayo. Masya Allah. Nah, detik-detik terakhir ya. Hah? Nah, di sini aja, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada lomba katanya ya? Ya, namanya gitu. Nama saya Akbar. Akbar, kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Katanya tadi kan ada lomba kan? Nah, Itu lombanya tuh di dalam pondok atau di luar pondok? Nah, lombanya nanti dalam pondok atau luar pondok. Masya Allah. Ada lagi? Udah. Masya Allah. Syukran Akbar. Pertanyaannya, lombanya di dalam pondok atau di luar pondok? Nah, itu dia. Pentingnya bertanya ya. Insya Allah membuka pencerahan bagi yang lain ya. Saya yakin antum semua punya pertanyaan, cuma sungkan aja ya. Oke. Jadi insya Allah lombanya kita ikut sertakan di luar pesantren. Ya, bukan hanya di dalam pesantren. Kalau cuma di dalam pesantren, ya kita bisa bikin lomba-lomba hanya sifatnya formalitas. Tapi ketika nanti lomba di luar, tahu-tahu tidak berkualitas. Seperti itu ya. Terlihat bagus di pesantren, mungkin main futsal, tapi begitu tanding di luar, tahu-tahu dibantai ya. Seperti itu kan? Benar? Jadi santri-santri Ustaz yakin kalian tuh punya mental juara ya. Makanya ketika nanti ada perlombaan, ada info lomba, insyaallah kami akan ikut sertakan gitu ya. Apakah harus menang, Ustaz? Ya kita harap menang. Enggak menang, enggak apa-apa. Tapi yang penting sudah berani ikut serta dalam perlombaan, gitu ya. Oke. Udah cukup? Cukup ya? Udah Akbar jawabannya?
Cukup? Oke, syukran akbar. Barakallahu fiik. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Abu dan Ummu sekalian, terima kasih atas waktunya telah hadir ke pesantren ini, menyimak dari serangkaian acara dari awal, dari nasihat, dari ustaz-ustaz, dan adapun nanti kalau ada yang mengganjal atau apapun bisa disampaikan ke kami sebagai masukan kepada pesantren ini agar menjadi lebih baik dan harapan kita semua tercapai mengarahkan anak-anak menjadi anak yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, khatim bi waqtul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.